Pergerakan Matlaul Anwar. Nah, Matlaul Anwar ini didirikan tanggal 10 Juli 1916 oleh para ulama Banten, antara lain Kiai Haji Muhammad T.B. Soleh, Kiai Haji Emoh Yasin, Kiai Tegal, Kiai Haji Mas Abdurrahman, Kiai Haji Abdul Mu'ti, Kiai Haji Soleman Cibinglu, Kiai Haji Daud, Kiai Haji Rusdi, Edanawi, dan Kiai Haji Mustagfiri. Berbeda dengan organisasi pergerakan lainnya, Matlaul Anwar secara penuh memusatkan perhatiannya hanya di lembaga pendidikan. Melalui lembaga pendidikan, Matlaul Anwar, para kiai menginginkan agar ajaran Islam menjadi dasar kehidupan bagi individu dan masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, kegiatan pendidikan Matlaul Anwar pertama kali diselenggarakan di rumah Ki Haji Mustagfiri yang terletak di daerah Menes. Dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar mengajar dilakukan di sebuah bangunan madrasah yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat di Menes di atas tanah wakaf dari Kiai Demang Entol Jasudin. Hingga saat ini bangunan madrasah tersebut masih tetap digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Islam, baik untuk jenjang madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar Islam, dan taman kanak-kanak Matlaul Anwar. Dalam kurun waktu 1920 sampai 1930-an, Matlaul Anwar berhasil membuka pesantren di beberapa daerah, antara lain Lebak, Serang, Bogor, Tangerang, Karawang, dan Lampung. Sampai tahun 1936, jumlah pesantren yang berada di bawah naungan Matlaul Anwar sudah mencapai 40 buah. Pada 1940, Matlaul Anwar menjadi anggota Majelis Islam Ala Indonesia, MIAI, suatu wadah komunikasi antar organisasi Islam Indonesia waktu itu. Selain Matlaul Anwar, organisasi Islam lainnya menjadi anggota MIAI antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Al-Jami'atul Wasilah, Persatuan Islam, dan organisasi Islam lainnya. Ketika pemerintah militer Jepang membuarkan MIAI dan membentuk Masyumi tahun 1944, Matlaul Anwar masih tercatat sebagai anggotanya. Akan tetapi ketika Masyumi memutuskan untuk berpolitik tahun 1946, Matlaul Anwar keluar karena tidak ada seorang pun anggota organisasi tersebut yang menjadi pengurus Masyumi. Meskipun demikian, perjuangan Masyumi mendapat dukungan penuh dari Matlaul Anwar. Nah, ketika revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, para pemimpin ulama maupun anggota Matlaul Anwar turut bersama-sama rakyat melawan pemerintah Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Keikutsertaan anggota Matlaul Anwar dalam menghadapi penjajahan diwujudkan dalam keikutsertaannya ketika perang kemerdekaan maupun di bidang pemerintahan. Karena anggota Matlaul Anwar bergabung dalam laskar perjuangan seperti Hizbullah. Selain itu juga berperan dalam bidang pemerintahan seperti Kiai Ismail yang menjadi Wedana dan Kiai Haji A. Sidik menjadi asisten Wedana Menes. Tahun 1952, Matlaul Anwar mempertegaskan sikapnya sebagai organisasi independen. Karena di kalangan umat Islam itu terdapat tiga partai politik Islam seperti Masyumi, NU, dan PSII. Sebagai organisasi yang independen, Matlaul Anwar tidak menjadi organisasi underbow ketika partai politik tersebut dan juga tidak berafiliasi pada organisasi Islam lainnya. Meskipun demikian, umat Islam masih memandang Matlaul Anwar sebagai underbow Masyumi. Nah, ketika membantah itu, ia mengajukan permohonan sebagai badan hukum yang dikabulkan oleh Menteri Kehakiman dengan mengeluarkan surat keputusan nomor C.A5-6-15 tanggal 13 Januari 1959. Nah, ketika dampak peristiwa 30 September 1965, suhu politik semakin panas, ini mendorong Matlaul Anwar untuk kembali ke ranah politik dengan menjadi anggota Sekretariat Bersama Golongan Karya. Selain itu, organisasi pun aktif sebagai koordinator amal muslimin yang ada pada tahun 1967 berubah nama menjadi Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi. Dibentuk sebagai kendaraan politik bagi organisasi Islam yang aspirasi politiknya belum tersalurkan melalui organisasi politik yang ada pada saat itu. Nah, ketika pembentukan Parmusi, keanggotaan Matlaul Anwar di Sekber Golkar secara otomatis berakhir. Keputusan Matlaul Anwar untuk kembali berpolitik menjadi reaksi negatif dari sebagian pengurus daerah yang berujung pada konflik internal. Nah, ketika konflik ini dapat diatasi ketika Matlaul Anwar kembali menjadi organisasi independen ya, meskipun aspirasi politiknya disalurkan kepada golongan karya.
Tahun 1986, Matlaul Anwar pun menerima Pancasila sebagai satu-satu azas dalam berorganisasi karena cita-citanya bukan mendirikan negara Islam, melainkan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Dengan keputusannya itu, hubungan dengan pemerintah Orde Baru kembali mencair, sehingga menjadi kesempatan untuk menyebarluaskan pengaruhnya yang tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di wilayah yang ada di Indonesia. Nah, itulah perkembangan Matlaul Anwar yang awalnya adalah perkumpulan para ulama yang ada di Banten, khususnya di Menes, yang nanti berkembangnya adalah melalui lembaga pendidikan, khususnya pesantren.